Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Baik Bapak Ibu Saudara, senang sekali kami boleh berjumpa kembali bersama Bapak Ibu. Dan pada hari ini kami kembali menemukan sebuah video dari akun YouTube yang bernama Edi Praitno. Tetapi dalam video tersebut bukan Pak Edi yang berbicara, tetapi seorang mualaf yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu Dondi Tan, Bapak Ibu. Dan pada hari ini saya akan mendiskusikan setiap pernyataan-pernyataan dari Dondi Tan ini bersama dengan Gideon Yehuda. Halo bro. Ya bro, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait pernyataan dari Dondi Tan ini yang merupakan seorang mualaf yang pernah kita bahas videonya sebelumnya bro. Nah bro, pertanyaan pertama, di dalam video tersebut Dondi Tan menyatakan bahwa Alkitab tidak memuat tentang firman Allah. Ada beberapa bagian yang memuat tentang firman Allah, yaitu yang sama dengan menurut dia Al-Quran, yaitu tentang Yesus mengajarkan tentang Tauhid, dan itu sudah kita bahas sebelumnya ya bro. Yang akan saya tanyakan adalah, benarkah Alkitab tidak semuanya memuat firman Allah? Ya, silakan bro. Oke, thank you bro. Yang pertama yang saya mau nyatakan adalah Alkitab itu tidak bisa diperlakukan seperti buku dongeng. Kalau Anda ingin menyatakan buku firman Allah itu harus seluruhnya kata-kata Allah, maka itu sama seperti dongeng. Karena dongeng diciptakan, semua di dalamnya itu berasal dari penciptanya. Ya, dituliskan sendiri oleh penciptanya. Sehingga di dalam tulisan itu tidak hidup itu. Mereka tidak hidup. Mereka hanya sebatas cerita fiksi maksud saya. Jadi Alkitab ini bukan sebuah dongeng. Jangan diperlakukan sebagai dongeng. Yang kedua, kita perlu mengerti bahwa Alkitab itu adalah sebuah buku yang berisikan ide gagasan Allah, pernyataan-pernyataan Allah untuk manusia, untuk kita ngerti rancangan dan kehendak Allah dan pekerjaan Allah. Nah, jadi di dalam definisi ini ada dua pihak, subjek dan objek. Nah, kita sebagai manusia yang hidup, tentu kita akan menjalani proses ketika membaca Alkitab. Gitu. Nah, jadi di dalam Alkitab itu, Tuhan caranya menginspirasikan kepada si penulis. Penulis itu menuliskan tentang kontekstual. Supaya kita bisa ngerti ketika Allah terlibat di dalam peradaban manusia, Allah nih maunya gimana? Ketentuan Allah tuh seperti apa? Jadi kita bisa ngerti dari Alkitab aja kita baca, kita bisa mengerti karena kita bisa mengerti kontekstual, keadaan dan sebagainya. Jadi kita nggak butuh buku lain untuk menjelaskan kebenaran kitab kita. Kalau di agama saudara kita, ya kitab suci mereka membutuhkan buku lain untuk menjelaskan kata-kata di dalam kitab suci mereka. Saya pernah diskusikan ini dengan teman saya yang beragama berbeda dengan saya itu. Bahwa beliau selalu memakai buku yang lain sebagai kesaksian orang-orang terdekatnya untuk menjelaskan kitab sucinya. Nah, jadi kan apakah otoritas kesaksian sahabatnya itu sama dengan otoritas sabda Allah? Sehingga dibutuhkan untuk menjelaskan kitab sucinya. Gitu. Nah, tapi saya menghargai itu, saya respect terhadap pandangan beliau, ya, karena kami hanya diskusi aja gitu. Kami nggak berniat cari salah dan benar. Kami toleransi. Nah,
Tapi yang perlu diperhatikan di sini ketika Anda berbicara tentang Alkitab dan Anda salah menginterpretasikan Alkitab, maka kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Alkitab, kami akan menjelaskan kepada Anda gitu. Bahwa Alkitab itu jelas ini adalah inspirasi dari Allah untuk manusia dan kita perlu mengerti itu. Jadi nggak ada masalah di dalamnya ada cerita narasi dari si penulis dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Karena itu membawa kita untuk lebih memahami apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki gitu kepada manusia. Ya, menurut saya demikianlah, bro. Ya bro, kita berlanjut ke pertanyaan yang kedua bro. Di dalam video tersebut, Don Ditan menyatakan bahwa Taurat, Mazmur, dan Injil itu hanya untuk orang Israel saja. Yang mau saya tanyakan, apakah benar demikian bro, bahwa Taurat, Mazmur, dan Injil hanya untuk orang Israel saja? Ya, thank you bro. Jadi singkatnya gini, Torah itu diberikan kepada bangsa Israel, ya, supaya mereka hidup sebagai umat Tuhan, mempunyai kehidupan yang benar, dan Tuhan memilih bangsa Israel ya untuk memiliki hukum itu. Nah, tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya itu adalah bangsa Israel ini menjadi agennya Tuhan. Mereka ini harus melakukan hukum-hukum Tuhan, di mana hasilnya nanti mereka akan berbeda dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Paham ya? Jadi memang pembaca originalnya Torah, Navim, Ketuvim itu untuk orang Israel. Nah, tapi ketika mereka membaca, mereka mengikuti itu, mereka memahami itu, mereka memiliki keyakinan akan tulisan itu, dan mereka mengerti Allah mau seperti apa, mereka akan memiliki hidup yang saleh di hadapan Tuhan. Dan mereka jadi agen untuk orang lain. Nah, jadinya sebenarnya gini, kalau kita mau lihat pembaca original, ya betul orang Israel. Tapi sebenarnya cangkupan penyampaian itu tentang nilai-nilai kehendak Allah dan rancangan Allah kepada manusia itu sampai kepada bangsa lain gitu. Kita nggak bisa tutup hanya sampai di Israel, nggak bisa, karena Israel sebagai penerima, ya, dia sebagai agen, kita harus dimengerti. Contohnya misalkan saya bicara sama bro, saya bilang, bro tolong kasih tahu teman bro yang namanya si A, tolong jangan berlaku seperti itu, karena itu perlakuan yang tidak terpuji. Nah, ketika saya memberikan pernyataan saya kepada bro, apakah itu untuk bro aja? Tidak, itu untuk disampaikan ke teman bro. Cuma yang original, yang mendapat omongan saya langsung adalah bro. Kan gitu. Ya, jadi hal-hal seperti ini jangan dijadikan masalah. Harusnya memahami dulu Alkitabnya, harusnya memahami dulu makna dari firman Tuhan, kontekstualnya dan sebagainya. Nah, terlalu banyak bagaimana orang menceramahkan tentang isi Alkitab, tapi kontekstualnya dari awal saja tidak ngerti, gitu. Jadi hanya dicatut satu ayat saja, padahal ayat itu bukan maknanya harus menggunakan kontekstual. Nah, akhirnya jadi menyimpang. Nah, penyimpangan seperti itu diceramahkan kepada banyak orang, nanti orang salah paham lagi sama Kristen, kan gitu kan. Iya, gitu. Oke bro, demikian. Iya, thank you bro. Karena kalau Taurat dan Injil diberhentikan sampai kepada Israel aja, berarti bisa kita bilang kalau Tuhan gak adil, kita nanti bagaimana nih orang di luar Israel kan bro ya. Oke bro, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Nah, dia melanjutkan dari pernyataan tentang Taurat dan Injil itu, dia menyatakan bahwa Taurat, Mazmur, dan Injil tidak ada perintah untuk dijaga. Hanya Al-Quran saja yang diperintahkan untuk menjaganya. Sehingga Taurat, Mazmur, dan Injil tidak terpelihara sampai sekarang, maka tidak ditemukan teks aslinya. Bagaimana bro menanggapi pernyataan tersebut bro? Iya, contohnya misalkan gini.
misalkan aja nih ya, ini contoh aja. Torah tidak ditemukan teks aslinya, tapi ditemukan salinan tertua. Ya, yang penting apa ini sih, kertas sama tintanya. Nggak, saya tanya serius. Yang penting kertas tinta atau isinya? Isinya. Ya sudah. Sekarang saya tanya, emang kalau ada teks aslinya juga nggak ada tulisannya, nggak ada isinya, emang mau ngapain? Nah, jadi ingat bahwa teks asli itu bukan jimat. Jangan dijadikan jimat, gitu. Kalau kita melihat teks asli sebagai jimat, ya kacau sudah. Tapi ingat, sejarah di mana penyalinan-penyalinan itu lengkap. Maka kenapa orang Yahudi memegang Tanakh sampai sekarang? Mereka taat sampai sekarang memegang Tanakh. Karena salinan-salinan akan fakta historis itu, salinan itu benar memiliki nilai demikian. Gitu. Jadi jangan cari-cari masalah gitu. Menurut saya ya. Jangan cari sesuatu hal yang tidak perlu untuk dipeributkan gitu. Nah, sekarang kita perlu mengerti bahwa kertas dan tinta itu adalah materi yang abadi. Kalau Anda pernah lihat 300 tahun aja, barang 300 tahun aja tuh tuanya udah seapa. Nah, buku saya pernah lihat buku umurnya 400 tahun. Itu aja udah sulit sekali. Tinta itu bertahan dan kertas itu bertahan. Nah, jadi sebenarnya ingat bahwa yang Tuhan ingin sampaikan adalah nilainya, kualitasnya yang mengubahkan hidup kita supaya benar di hadapan Tuhan. Percuma ada tinta, ada kertas, tapi nggak ada isinya. Buat apa? Gitu kan? Dan salinan-salinan tertua itu pun nggak ditolak kok oleh generasi-generasi zaman dulu. Karena memang salinan itu disalin berdasarkan salinan-salinan tertua dan sampai sumber utamanya adalah naskah asli. Gitu. Jadi pola pandang kita, pola pikir kita harus diperbaiki gitu. Jangan mendewakan sesuatu yang memang sifatnya tidak kekal. Yang kekal itu lo Allah, bukan kertas. Gitu kan. Yang penting isinya itu nyata nggak, hidup nggak, gitu. Jadi kita perlu mengerti sampai sini. Jadi jangan ada-ada gitu, dicari-cari mana perintahnya harus dijaga. Ya kalau agamamu menyatakan demikian, ya biarlah agamamu saja. Tidak usah pernyataan itu kamu serang agama lain dengan pernyataan atau keyakinan agamamu. Jelas dasarnya beda, kamu serang pakai sudut pandang kamu. Gitu. Nah, ketika saya menjawab seperti ini, yang penting mana? Isinya. Semua orang kan jawab yang penting isinya. Ini harus menyadari ini. Dan bahkan orang Kristen sendiri dapat mempertanggungjawabkan, ya, mengenai salinan-salinan yang kita pakai sekarang ini adalah salinan tertua itu ya dari abad 4 kodeks itu berdasar situ dan tulisan salinan lain kan. Nah, makanya sekarang yang kita pakai itu Textus Receptus. Nah, isinya itu sama gitu loh. Kualitas isinya sama, pemahamannya sama, maknanya sama. Nggak diubah. Jadi lucu menurut saya kalau misalkan lebih penting tinta dan kertas nih. Atau enggak lapisan-lapisan kayu gitu ya. Dan pahatan-pahatannya. Lucu menurut saya. Ya, demikian bro. Ya bro, tadi di pertanyaan ketiga, dia mempermasalahkan tentang teks aslinya. Dan karena tidak ditemukannya teks asli atau tidak terpeliharanya Taurat tersebut,
pertanyaan keempat nih mau saya tanyakan, bro. Di pertanyaan keempat ini si Don Ditan mempermasalahkan tentang penulis dari Taurat tersebut, dan dia menyatakan kemungkinan yang menulis Taurat tersebut adalah para pengikut Musa. Bagaimana, bro, merespon hal tersebut, bro? Yang pertama, saya ingin tanyakan, apakah kitab suci yang Anda peluk, Anda percayai ditulis sendiri oleh penerima wahyu? Kalau sampai Anda menjawab iya, berarti Anda perlu belajar lagi, gitu ya. Anda perlu belajar lagi sejarahnya. Nah, saya akan jawab ini. Kita akan melihat Keluaran 24 ayat 4, Bilangan 33 ayat 2, Ulangan 31 ayat 24. Itu kesaksian bagaimana Musa menulis progresivitas pewahyuan Allah. Orang Israel menentang itu enggak? Tidak. Orang Israel sendiri tidak menentang itu. Karena mereka menyaksikan sendiri, dan itu diturunkan secara turun-temurun. Sampai sekarang orang yang memegang salinan-salinan tertuanya dari tulisan Musa. Dan yang perlu dipahami, ya, kalau Musa, yang bukan Musa yang menulis, emang kenapa? Ayat-ayat tadi menjelaskan Musa yang menulis. Sekarang saya berbicara posibilitas yang lain. Kalau sampai bukan Musa yang menulis, kenapa emang? Ide gagasannya hilang? Tidak. Pengikut Musa pun berbicara, menuliskan, ya. Kalau sampai ada orang lain yang membantu menuliskan, tetap ide gagasan itu adalah hasil dari inspirasi Allah kepada Musa. Yang penting kan isinya. Nah, emang kalau tangannya Musa sama tangan Musa sama tangan pengikutnya emang beda. Sama-sama manusia, nggak ada beda tangannya. Gitu kan? Nah, ini saya bingung, kenapa jadi lagi masalah seperti ini gitu. Ini masalah yang ditimbulkan karena kekonyolan menurut saya. Yang penting ide gagasannya, dan kita bisa melihat tulisan Musa itu disaksikan dan dijaga rangkaian dari sumbernya itu. Dia generasi pertama berkeluar dari Mesir, itu dijaga terus gitu. Karena itu benar adanya sesuai dengan kesaksian mata generasi satu dan anak-anak mereka. Gitu loh. Ya menurut saya demikian lah. Terima kasih. Ya, thank you, bro. Pertanyaan yang kelima, bro. Don Ditan menyatakan bahwa orang Yahudi tidak menggunakan Septuaginta, maksudnya orang Yahudi pada zaman sekarang ya, karena diterjemahkan oleh orang-orang yang terpapar dengan budaya Helenisme. Bagaimana, bro, menanggapi hal tersebut, bro? Yang pertama kita perlu memahami bahwa namanya budaya itu kehidupan manusia pasti lintas budaya gitu. Jadi Anda jangan berpikir bahwa karena hanya orang-orang Yahudi itu hanya untuk menjaga nilai mereka tidak mau baca terjemahan lain. Enggak kok. Saya pula mendapat seminar dari seorang rabi, beliau baca bahasa Inggris kok. Ini masalahnya di mana gitu. Ya. Helenisme itu kan pengaruh budaya kepada orang-orang pada saat itu yang dijajah oleh Alexander the Great. Mereka menerima pengaruh budaya seperti akses bahasa dan sebagainya supaya mereka lebih mudah dalam berinteraksi. Nah, sekarang penulis-penulis juga kalau mereka yang ingin menyalin bahasa Yunani, perjanjian lama misalkan disalin dalam bahasa Yunani, ya nggak ada yang salah dong. Kalau orang Yunani mau baca kan jadi bisa. Lagi pula itu disalin, Septuaginta itu disalin di suatu perpustakaan besar dalam sejarah yang kita kenal dalam Alexandria, ya itu kan disalin, artinya ada originalnya gitu, nggak sembarangan.
Kalau sampai beda juga, kalau sampai beda juga, mereka pasti menentang itu dan mereka udah bakar itu dari dulu. Gitu. Jadi jangan permasalahkan itu. Seperti saya misalkan saya baca Alkitab dalam bahasa Inggris, Indonesia, Ibrani, Yunani. Nah, sekarang ini kan hanya perbedaan bahasa toh. Kenapa jadi masalah? Justru justru keberagaman ini justru makin menguatkan pemahaman kita, cara pandang kita gitu loh. Bukan malah menghancurkan nilai dan kualitas itu. Karena sifat prinsip Tuhan mewahyukan firman-Nya itu bisa dimengerti oleh manusia. Gitu. Ya, jadi nggak terbatas dengan bahasa saja. Jadi harus memahami itu. Tuhan kita lebih besar pewahyuannya daripada bahasa yang ditemukan oleh manusia. Ya, menurut saya demikian. Thank you. Ya bro, pertanyaan yang terakhir bro. Dan Ditan menyatakan bahwa dia mengutip satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu orang Israel telah diberi kitab, tetapi mereka juga menulis dengan tangan mereka sendiri. Dan mereka mengakui itu dari Allah. Setelah dibuktikan, menurut Ditan, setelah dibuktikan, itu bukan dari Tuhan. Tetapi itu adalah sisipan, tambahan, dan pinjaman. Dan dia menjelaskan pinjaman itu adalah meminjam satu kata dari kitab yang lain untuk dituliskan kepada satu kitab. Bagaimana bro menanggapi pernyataan tersebut bro? Ya, thank you bro. Aduh, mana buktinya? Ini mana buktinya? Sekarang gini bro, sekarang gini. 1945 adalah tahun di mana Indonesia merdeka. Terus saya ubah sejarah itu sekarang. Kamu lebih percaya saya atau sejarah? Sejarah. Ya sudah. Sekarang sama halnya gini. Tanakh, kitab orang Yahudi, dengan Alkitab, kitab orang Kristen, yang juga di dalamnya ada Tanakh juga, perjanjian lama disebutnya. Nah, ini kan ditulis sejarah berlampau-lampau daripada pernyataan di kitabnya beliau. Gitu. Nah, kalau sejarahnya udah ada, terus tiba-tiba muncul suatu cerita yang berbeda, Anda lebih percaya mana gitu aja. Anda lebih percaya versi uh, orang yang menyaksikan dan menulis pada saat kejadian itu, atau orang yang udah selang beratus-ratus tahun tiba-tiba menceritakan cerita baru? Bisa mau tanya itu. Anda lebih percaya yang mana? Ya katakan gini lah, contoh nyatanya gini. Contoh nyatanya kita menemukan kemarin ada kasus namanya Sunda Empire. Dia berbicara panjang lebar mengenai kekuasaan semua berasal dari Sunda. Nah sekarang kenyataan fakta historisnya tidak seperti itu. Itu aja baru selang cuma berapa puluh tahun. Kalian udah nggak percaya gitu kan? Ini apalagi selangnya beratus-ratus tahun. Ya saya bisa ngomong, jangan percaya kepada sejarah yang dituliskan bahwa Indonesia merdeka pada tahun 45. Ceritanya gini, saya bisa bilang gitu. Bisa nggak? Bisa. Tapi dipercaya nggak? Enggak. Jadi menurut saya semua orang bebas mau ngomong aja apa aja tentang Alkitab. Tapi saksi mata terdahulu adalah bukti paling kuat. Itu kita harus memahami hal itu. Gitu. Ya, kalau bilang disisipkan, saya mana buktinya? Dari kitab mana kita pinjam? Dari kitab mana, dari tulisan mana dipinjam? Itu harus bisa dibuktikan statement itu. Kalau nggak bisa dibuktikan, maka statementmu kosong. Kalau statementmu kosong, maka kamu tidak memiliki kapabilitas untuk berbicara.
Saya lahir di tahun 1900 era 90. Saya berbicara seakan-akan cerita yang saya ceritakan benar tentang perang dunia. Mana bisa, saya nggak di sana, bro. Gitu kan. Ini harus hati-hati gitu. Jadi jangan orang Kristen termakan oleh pertanyaan seperti ini, lalu orang Kristen jadi ikut memikirkan, oh iya ya, benar nggak ya, dipinjemin dan sebagainya. Udah nggak usah takut gitu. Alkitab kita ditulis oleh saksi utama, saksi mata. Udah jelas sekali kan. Gitu. Jadi dari sisi otoritatifnya aja udah menang. Udah nggak bisa dibantai. Nah, siapa orang yang muncul beratus-ratus tahun, ya, apalagi sampai sekarang tahun 2000, ingin bilang 2000 tahun yang lalu salah tulisan. 3000-an tahun yang lalu salah tulisan, mana bisa. Memang Anda bisa buktikan. Nah, gitu. Gini loh. Musa menuliskan itu diterima nggak oleh bangsa Israel yang bersama-sama dengan mereka? Diterima. Kenapa diterima? Karena sesuai fakta. Jadi Tuhan bilang gini, Tuhan sampaikan ini, diterima. Kenapa? Karena narasi atau kontekstual keadaan yang di Torah itu sendiri, itu terjadi benar-benar. Dan mereka pun menyaksikan, sehingga mereka melakukan itu. Gitu. Terus siapa kita? Misalnya kita mau bilang, oh cerita Musa salah itu. Ya kita. Nggak bisa, ini saksi mata kok secara langsung. Gitu. Ya, jadi kita harus memahami, jangan membuat statement-statement yang tanpa dasar, tidak dipelajari, karena ada pepatah gini, mulutmu harimaumu. Ya, saya suka dengan pepatah itu. Orang Indonesia kalau bikin pepatah itu cakep-cakep. Gitu ya. Mulutmu harimaumu. Ya, kamu berbicara seenaknya, nggak ada isi, ya harimaumu adalah kamu ompong gitu. Iya, harimau kalau kalau banyak ngaum, pas gigit tapi nggak sakit, ya kan ompong artinya. Nah, itu harus berhati-hati di situ. Gitu. Tapi kalau kita berbicara ada isinya, nah, itu tajamnya seperti gigi. Ini saya mengambil dari pepatah ya. Saya tidak ingin menyudutkan atau merendahkan siapapun, tidak. Saya hanya menyatakan bahwa pepatah ini benar adanya, gitu ya. Oke, thank you bro. Oke, thank you bro sudah menjawab setiap pertanyaan pada hari ini. Sebelum kita menutup video ini, ada yang mau bro sampaikan untuk setiap orang yang menonton video ini? Iya, kita tidak bisa hindarkan macam-macam pertanyaan seperti ini. Karena banyak orang juga ingin menyerang kekristenan, kita tidak bisa hindarkan, ini akan terus ada. Nah, jadi jalan satu-satunya adalah kita mengerti dan memahami dan mengenali Alkitab itu sendiri. Dan orang Kristen wajib untuk mengenali dan belajar firman Tuhan. Karena itu adalah perintah Yesus, ya jelas dalam amanat agung itu adalah sebuah perintah, yaitu pemuridan. Nah, jadi kita harus melalui itu supaya kita nggak terbawa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kalau pertanyaan itu tidak ada kepentingan, lebih baik tidak usah dijawab. Pertanyaan itu tidak sesuai dengan kenyataannya, ya jawab aja sesuai dengan kenyataan. Pasti pertanyaan itu jadi ompong gitu ya. Jadi kita harus sebagai orang Kristen sendiri, maka video-video bincang teologi ya, itu saya lebih khususkan kepada orang-orang yang beriman kepada Yesus. Saya bukan membatasi orang tidak beriman tidak boleh nonton, tidak, silakan nonton. Tapi tolong terima dengan open mind. Gitu, karena kami membahas hanya interpretasi dari orang lain yang tidak bertanggung jawab menyalahkan kebenaran Alkitab gitu. Ya, demikianlah menurut saya. Thank you, bro. Oke, thank you bro. Baik Bapak Ibu.
Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan seputar Alkitab, seputar kekristenan, Bapak Ibu dapat bertanya melalui kolom komentar atau melalui nomor WA yang ada di deskripsi box. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.